Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jathiyah. Sekarang kita masuk di pembahasan ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun." Artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda. Pada kalimat ini penetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Sedangkan kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, maka dia adalah makhluk. Dan pada kalimat ini juga menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan, serta kekuatan Allah yang menciptakan langit dan bumi, di mana langit dan bumi itu merupakan dua makhluk Allah yang sangat besar. Ada banyak hal yang kemudian sangat rumit sekali ketika orang mendalami tentang planet bumi ini. Demikian pula tentang langit beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Cukuplah hal tersebut menggambarkan, menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kekuasaan dan juga kekuatannya pada batasan tertentu. Allah maha sempurna di dalam kekuasaan dan juga kekuatannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah juga dzul quwwatil matin. Allah zat yang memiliki kekuatan dan juga kekokohan. Salah satu di antara nama Allah, Allah memiliki nama Al-Qawi, zat yang maha kuat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian Allah tegaskan di sini bahwa Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi bil haqqi, dengan hak. Maksud dari kalimat bil haqqi adalah kebenaran. Al-haq itu kebenaran. Maksudnya adalah kebenaran, tujuan dan juga maksud. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan tujuan dan maksud yang benar. Tidak ada yang sia-sia. Al-haq juga maknanya al-adl. Keadilan, keseimbangan dalam aturannya. Lihat ya, bumi dan langit ini luar biasa. Ya, dengan keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk keduanya, maka makhluk-makhluk yang ada di dalamnya atau yang ada di antara keduanya, mereka bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi adil dalam aturannya. Termasuk aturan yang kaitannya dengan pedoman kehidupan manusia di alam dunia ini yang menjadi penduduk bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan syariat yang jika dipatuhi dan ditaati akan membawa kepada kehidupan yang terbaik, hayatan thayyibah, yang kemudian akan menjadikan manusia selamat dan bahagia di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi al-haq juga maknanya al-adl. Al-haq juga maknanya adalah hikmah. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan hikmah yang agung, hikmah yang tinggi. Ada banyak hal yang kemudian bisa didapatkan oleh manusia dari manfaat, dari maslahat dengan diciptakannya langit dan bumi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan keduanya dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tidaklah main-main. Dengan tujuan yang sangat-sangat mulia, hikmah yang sangat tinggi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji para ulul albab di dalam Al-Qur'anul Karim. Di surat Ali Imran ayat 191. Ulul albab itu apa artinya? Ulu itu yang memiliki. Albabun, albab itu dari mufradnya lubbun. Lub, albab. Lub itu inti dari sesuatu. Ya, kalau manusia akal dan juga otaknya. Jadi ulul albab yang memiliki pandangan, pikiran, yang memiliki akal dan hati yang sehat. Ulul albab. Jadi para ulul albab, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mempergunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam kebaikan. Ya, sehingga Allah jelaskan di antara karakter mereka, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Nih ulul albab ini orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau bahkan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkarun. Nah, di sini poinnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka ini orang-orang yang tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Hasil tafakkurnya itu sampai kepada satu titik kesimpulan yang mereka ungkapkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Tidak mungkin ini bumi seluas ini, langit yang begitu gagah perkasa tanpa ada satupun tiang yang menyangga. Tidak mungkin diciptakan main-main begitu saja. Tidak mungkin diciptakan tanpa hikmah yang sangat agung. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Itu ulul albab. Hasil zikir dan hasil tafakurnya menghasilkan kesadaran yang begitu mendalam, keyakinan yang tanpa tergoyahkan bahwasanya memang Allah satu-satunya ilah yang kuasa atas segala sesuatu, sehingga tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Allah itu beneran menciptakan langit dan bumi bil haq, ya. Beneran, sungguhan, tidak main-main. Barakallahu fiikum. Maka di ayat yang lainnya kita bisa lihat, di antaranya di surat Al-Anbiya ayat 16. Di surat Al-Anbiya ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Gak main-main Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ciptanya aja sebegitu besarnya, sebegitu agungnya, sebegitu menakjubkannya. Ya, tidak mungkin diciptakan untuk main-main. Ya, Ibu, pasti dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmah yang sangat besar. Baik. Ayat yang lainnya apa? Surat Shad ayat 27. Surat berapa Shad itu? 38 sebelum Az-Zumar. Ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Kata Allah yang artinya, dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batilan, sia-sia begitu saja tanpa ada hikmah. Batila. Batila itu bahasa kitanya apa? Batil atau apa, Bu? Batal. Iya. Batal. Batal itu apa?
Ibu sholat, menjelang salam, tiba-tiba keluar angin. Pes, begitu kan? Berarti sholatnya bagaimana? Batal. Kalau batal itu maksudnya apa? Ya sia-sia. 4 rakaat ibu yang sebentar lagi salam jadinya sia-sia, tidak dianggap. Begitu kan? Jadi batal, batil itu aslinya bahasa Arab. Baik. Perhatikan di sini Allah tegaskan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batilan, sia-sia begitu saja tanpa hikmah. Jika ada orang yang mengatakan bumi dan langit ini diciptakan sia-sia tanpa hikmah sedikit pun, ini biasanya prasangkaannya orang-orang kafir. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Mereka itu hidup di dunia untuk dunia. Begitu kan? Mereka tidak beriman kepada hikmah dari penciptaan langit dan bumi, dari penciptaan diri mereka sebagai manusia. Disangkanya hidup urusan waktu saja. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami hidup, kami mati, ini urusan waktu saja. Gak ada yang membinasakan kami kecuali hanya perputaran waktu saja. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Taib. Maka kalau orang menyia-nyiakan hidupnya tanpa arah tujuan yang jelas, maka keimanannya dipertanyakan. Karena orang yang seperti itu biasanya perjalanan hidupnya orang-orang kafir. Taib. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Syahidnya pada kalimat batilan itu. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Kalau di ayat tadi la'ibin, di ayat ini batilan. Taib. Masih ada ayatnya? Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayat 39. Ad-Dukhan surat keberapa? Sebelum surat Al-Jathiyah. Berarti nanti setelah Al-Jathiyah ini selesai, kita masuk surat Ad-Dukhan. Ayat berapa, Bu? Ayat 39. Allah Subhanahu wa taala juga kembali menegaskan, ma khalaqnahuma Oh, 38, 39. 2 ayat, Bu ya. 2 ayat. Saya nulis ayat berapa itu? 39. Tadi yang pertama surat apa itu? Mirip ya? Al-Anbiya ayat 16. Coba diakurkan. Apa diakurkan tuh? Dicocokin. Ya, kalau sudah akur kan cocok. Al-Anbiya ayat berapa? 16. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Apa bedanya, Bu? Al-Anbiya 16 dengan Ad-Dukhan ayat 38. Ayo cari perbedaannya. Hah? Apa bedanya, Bu? Itu mirip banget tuh. Tapi ada perbedaannya. Barakallahu fiik. As-samaa'a kalau di surat Ad-Dukhan as-samawat. Selanjutnya sama semua. Ya kan?
Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnas samaa. Itu di surat Al-Anbiya. Kalau di surat Ad-Dukhannya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ayat apa namanya kayak gini? Ayat-ayat yang berdekatan. Itu kalau di ilmu tahfidz Quran diajarkan itu. Ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mirip banget gitu ya. Karena beberapa ayat itu kan mirip. Ada yang satu surat ayat yang mirip diulang-ulang. Contohnya di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Di surat Al-Mursalat, wailui yauma idzil lil mukadzibin. Ya, kemudian di beberapa surat, ya, di surat yang sama ada beberapa ayat yang terulang. Nah, ada juga ayat-ayat yang mirip tapi berbeda surat. Ada ayat-ayat yang mirip persis, ada ayat-ayat yang hampir mirip. Nah, seperti ini nih. Bedanya cuman as-samaa dengan as-samawat. Baik, lanjut. Jadi di surat Ad-Dukhan ayat 38, 39. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kalau tidak main-main berarti sungguhan. Maka Allah tegaskan di ayat ke-39-nya, "Ma khalaqnahuma illa bil haq." Kami tidaklah menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, langit dan bumi ciptaan Allah itu akbaru ayatin, sebesar-besarnya ayat tentang kekuasaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada yang kelewat faidahnya. Oh, ini ada tertulis sudah. Faidah berikutnya, kalau kita sudah memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan langit dan bumi la'ibin, dengan main-main. Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi batilan, sia-sia belaka begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan sungguh-sungguh, beneran, dengan hikmah yang sangat agung, dengan keseimbangan aturan, dengan tujuan dan maksud yang benar dan mulia. Maka jika kita memahami itu, semua itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, tidak ada sekutu baginya. Barakallahu fikum. Ya, ibu yang dirahmati Allah, semua fasilitas itu diberikan kepada manusia. Manusia itu salah satu tujuan hidupnya, Allah jadikan dia khalifah. Ya. Khalifah itu apa, Ibu? Pengelola alam semesta ini. Untuk apa itu? Untuk memfasilitasi manusia. Allah bekali kita dengan akal, kecerdasan, begitu ya. Kemudian segala fasilitasnya sudah Allah berikan, gitu ya. Manusia punya baju, itu hasil apa, Bu? Ibu pada pakai baju, itu baju kita ini hasil apa? Hasil apa, Bu? Baju kita hasil apa?
Yang jelas bukan hasil korupsi. Hasil apa maksudnya, Ibu? Ustaz tidak jelas pertanyaannya. Iya, kita punya baju itu hasil kecerdasan otak manusia. Ya kan, Ibu? Siapa yang bisa bikin baju? Manusia. Kok bisa manusia bikin baju? Kok binatang nggak pakai baju? Iya, itulah kita. Bedanya kita dengan binatang. Binatang tidak dititipi akal. Kalau kita diamanahi akal, pikiran. Jelas berarti manusia memiliki kecerdasan dengan izin Allah. Ya, sehingga manusia menjaga keberlangsungan hidupnya, salah satu diantaranya adalah dengan pakai baju. Gimana ini caranya pakai baju? Oh, fasilitasnya sudah ada, tinggal manusia mengolah aja akalnya, pikirannya, mengolah otaknya. Itu ada pohon randu, gitu ya. Pohon randu, Ibu ya. Kok ada kapasnya? Ternyata ketika dipintal kok jadi kuat. Akhirnya digabung-gabung jadilah kain. Gitu ya. Nanti ngulik lagi itu. Terus berpikir lagi. Kayaknya ini kalau digabung-gabung jadi bagus ini. Akhirnya dibuat pola. Jadilah bisa menjahit. Dibuatkan mesin jahitnya. Semua itu kan produk manusia. Itu mesin jahit itu rumit sekali itu, Ibu. Ya. Ya kan? Bikin pola, bikin baju. Masya Allah, itu olahan otak manusia. Itu contoh kecil. Belum lagi hal-hal yang lain yang lebih rumit dari itu. Ternyata manusia ya memiliki kemampuan untuk itu. Orang Jepang itu kan terkenal cerdas-cerdas, Ibu ya. Tapi alhamdulillah orang Indonesia lebih cerdas. Katanya gitu ya, kalau kisah ini benar, ada orang Jepang itu bingung ketika makan rengginang. Ini kok orang Indonesia ini ulet banget ya. Ini ngelem nasinya gimana satu-satu gitu. Disangkanya dilem. Rumitnya itu gak kepikiran sama otaknya orang Jepang ya. Masya Allah. Padahal itu buatan mbah-mbah di kampung. Nah itu Ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah olahan otak manusia. Hal-hal yang rumit ternyata Masya Allah manusia mampu untuk itu. Belum hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang lebih besar. Manusia bisa bikin pesawat, Masya Allah. Manusia bisa bikin kapal laut tidak tenggelam, itu luar biasa. Nah ini semua memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang hanya Allah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Semua itu fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk memperingatkan manusia tentang kuasa Allah di dalam rububiyahnya. Yang jika itu sudah mereka sadari, Allah Subhanahu wa taala ya kemudian mengajak mereka supaya menjadikan dirinya satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat At-Talaq ayat 12. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Jadi langit itu berapa lapis, Bu? 7 lapis. Ada yang pernah ke sana? 7 lapis. Jarak antara bumi kita ini dengan langit dunia yang nampak kelihatan kasat mata itu jaraknya 500 tahun perjalanan.
lapis langit pertama punya ketebalan. Jaraknya juga 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Nabi tidak menyebutkan pakai apa ini perjalanannya. Jalan kaki kah atau pakai onta. Pokoknya 500 tahun perjalanan. Berarti sedemikian besarnya, sedemikian tebalnya, sedemikian luasnya. Jarak antara lapis langit pertama ke lapis langit kedua juga 500 tahun perjalanan. Terus begitu ke atas 7 lapis langit. Tidak ada satupun langit kecuali ada pintu-pintunya yang dijaga oleh para malaikat. Barakallahu fiikum. Nah, bumi juga 7 lapis. Kalau bumi ke bawah lapisannya. Barakallahu fiikum. Begitu besarnya, ibu yang dirahmati Allah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah lah yang menciptakan 7 langit. Dan seperti itu pula bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku padanya. Lita'lamu. Nah, di sini poinnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui, supaya manusia itu tahu bahwasannya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka makhluk tidak memiliki sifat ini. Siapapun dia, sebesar apapun makhluk itu, dia tidak memiliki sifat ini. Berarti hanya Allah lah yang layak, yang hak untuk disembah. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada sekutu dan tandingan bagi dirinya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah ketika Allah itu memaparkan, menjelaskan setegas-tegasnya tentang kuasanya dalam rububiyah. Allah ingin ya manusia itu, Allah menghendaki, menginginkan manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, penciptaan langit dan bumi dengan hak juga bertujuan agar manusia diberi balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, ini diambil dari walitu jazza kullu nafsim bima kasabat. Walitu jazza kullu nafsim bima kasabat. Agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Kenapa? Karena ini semua kan jadi fasilitas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena bumi, gunung-gunung, ya mereka diamanahi tidak berkenan. Fa'abaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan. Amanah itu akhirnya diemban oleh manusia. Kemudian Allah itu mengingatkan ya, bahwa manusia itu zaluman jahulan. Sangat zalim dan sangat jahil. Sangat bodoh. Ibu, orang itu kadang saking pinternya bisa jadi bodoh. Orang yang ngerusak bumi ini kan rata-rata bukan orang bodoh. Secara akademik ya. Ada yang prof. Ya. Itu titel sebelum nama sama titel setelah nama itu lebih panjang dari namanya dia. Gitu ya. Begitu. Tapi rusak akhirnya. Ya. Hutan jadi rusak, laut jadi rusak, begitu ya, udara jadi rusak, ya, polusi di mana-mana. Kan begitu. Itu semua ulah tangan manusia. Dan rata-rata mereka yang punya gelar akademik, gitu ya. Tapi mereka berbuat kebodohan dan kezaliman. Kenapa? Karena saking rakusnya. Dan itulah fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa umatnya. Fitnah apa itu, Ibu?
yang dikhawatirkan oleh Nabi menimpa umatnya. Fitnah apa, Bu? Fitnah akhir zaman. Fitnah apa, Ibu? Fitnah harta. Fitnah apa lagi? Apa, Bu? 3 tak. Harta, tahta, dan wanita. Semoga wanita di sini bukan fitnah. Iya, fitnah harta. Harta dan tahta. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sudah saya sering sampaikan, Ibu. Ibu kalau bertambah umur ada juga tuh yang bertambah besar pada diri kita. Apa itu? Apa, Bu? Ngerasa enggak? Ibu tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah besar kan? Ya badannya tambah besar, gitu kan? Umurnya tambah besar. Nah ada loh yang beriringan dengan itu, dia ikut gede juga itu. Apa, Bu? Dosa. Barakallahu fiik. Semoga bukan dosa. Apa, Bu? Saya bacakan hadisnya. Ini kalau dibacakan hadisnya pasti Ibu ya. Tadi juga mau jawab itu, Ustaz. Ya. Ini riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, yakburu ibnu Adam wa yakbur ma'a husnani. Saat manusia tumbuh menjadi besar, ada 2 hal yang ikut menjadi besar bersamanya. Cuman kadang kita tidak menyadarinya. Apa 2 perkara ini? Hubbul mal. Cinta harta. Ya kan, Ibu? Ustaz, gimana Ustaz? Suami saya mau pensiun. Pensiun tuh kayak kiamat. Gitu kan? Emang kenapa? Lo pensiun kan dapat pesangon. Gitu kan? Nggak kerja dikasih duit. Tapi ada orang yang ketakutan. Padahal pensiunnya 10 tahun lagi. Stresnya dari sekarang. Ya. Rugi banget ini orang. Jadi yang pertama hubbul mal. Yang ikut besar saat manusia tumbuh menjadi besar adalah cinta harta. Cinta harta. Yang kedua tulul umur. Berangan-angan akan panjang umur. Ya kan, Ibu? Masih bertah di dunia, Bu? Masih betah, Bu? Betah. Alhamdulillah. Walaupun nggak ada hujan, alhamdulillah masih betah, Ustaz. Aman saja. Baik. Nah ini. Jadi berpanjang angan-angan untuk berusia panjang sehingga dia lengah dan lalai terhadap kehidupan akhirat, kemudian cinta harta. Cinta harta. Na'udzubillah. Ini yang harus diwaspadai. Maksud cinta harta di sini cinta harta yang berlebih-lebihan. Tidak semua juga cinta harta. Siapa di sini yang enggak cinta harta? Ya, silahkan pulang duluan. Tidak ada. Semua juga cinta harta. Ibu kalau suami pulang kerja bawa kangkalung, ya, bawa gelang, bawa gengge, bawa suweng, bawa cincin, totalnya 20 gram. Seneng, Bu? Seneng. Ngedadak itu mau dipijitin dulu atau memandi dulu, gitu. Biasanya nggak pernah begitu. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa kita senang dengan harta.
Tidak ada masalah kalau sewajarnya. Yang jadi masalah itu orang cinta harta sampai lupa kewajiban. Gara-gara ngejar harta lupa sholat. Gara-gara ngejar harta lupa ya menunaikan kewajiban belajar agama. Dan demikian seterusnya. Nah itu. Jadi mengerikan. Fitnah ini mengerikan. Dan diwanti-wanti oleh Nabi. Harta dan kekuasaan. Di dalam hadis sahih terdapat di Sunan At-Tirmidzi, Nabi juga mengingatkan bagaimana fitnah harta dan juga fitnah kekuasaan ini luar biasa. Kata Nabi, "Ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing itu tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan sifat tamak manusia terhadap kedudukan. Dua-duanya merusak agamanya. Orang kalau sudah tamak dengan harta, tamak dengan pangkat, jabatan, kedudukan, biasanya menghalalkan segala macam cara. Ibu serigala kelaparan, kalau dia ada di kerumunan kambing, kira-kira yang dimakan berapa? Sekenyangnya saja. 1 ekor dia sudah kenyang, sudah. Walaupun masih ada kambing-kambing yang lain. Apa kambing yang lain disikat lagi? Tidak. Nah itu sebuas-buasnya binatang ya cukup kalau sudah perutnya kenyang, wis. Lihat ular piton kalau sudah makan kambing itu puasanya bisa berhari-hari, ganti kulit, dia nggak makan lagi. Mau makan gimana wong jalannya susah gitu ya. Berat karena ada kambing di dalamnya. Ya kan? Itu sebuas-buasnya binatang. Tapi manusia kalau sudah tamak, manusia kalau sudah buas melebihi binatang. Ya kan Ibu? Sudah dapat gaji, ngambil gajinya rakyat. Gitu kan? Besi dimakan, semen dimakan. Gitu kan? Aspal dimakan. Gimana nggak jadi penyakit? Gitu ya. Ya kan Ibu? Begitu. Nah, itu tamaknya manusia. Ngeri. Buasnya manusia itu ngeri. Makanya ahli sunnah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Karena jadi pemimpin tuh nggak mudah. Nggak mudah. Abu Yaman kalau jadi anggota dewan belum tentu nggak korupsi. Begitu kan? Mengerikan. Ya. Makanya doakan saja yang baik-baik. Begitu ya. Tidak usah demo-demo. Ya. Doakan saja yang baik-baik. Ya. Ada ibu pejabat di sini. Ada ibu pejabat. Semoga suami ibu yang jadi pejabat yang merakyat, gitu ya. Pejabat yang takut kepada Allah, pejabat yang betul-betul mengayomi masyarakat. Barangkali ada calon ibu negara di sini kan? Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Sampai mana ini? Ya, jadi penciptaan langit dan bumi dengan hak juga bertujuan agar manusia diberi balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya kan? Ayatnya jelas tadi, walitujza kullu nafsim bima kasabat. Kemudian di ayat yang lain juga disebutkan di surat An-Najm ayat 31. Sudah pernah lewat pembahasannya. An-Najm sudah kan? Di surat An-Najm ayat 31 Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah semuanya. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Untuk apa ini?
salah satu hikmah Allah menciptakan langit dan bumi, menguasainya dan memilikinya adalah supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga Allah. Nah itu Ibu, semua fasilitas kan milik Allah, ya mau-maunya Allah, ya kan? Fasilitas itu Anda apakan? Kalau Anda syukuri, Anda manfaatkan dalam kebaikan, Allah tambah. Tapi kalau kemudian fasilitas dari Allah itu justru disia-siakan, dipakai foya-foya, dipakai menuruti hawa nafsu, ya ambisi duniawi, nas'alullahal afwa wal afiyah, maka Allah kuasa untuk memberikan balasan yang mengerikan berupa siksa api neraka bagi dirinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, faedah ke-5 dari ayat ini. Di penghujung ayat Allah sampaikan wahum la yudlamun. Ya, manusia itu la yudlamun. Ya, mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizolimi. Tidak akan dizolimi oleh Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan Allah itu tidak pernah menzolimi siapapun daripada hambanya. Justru para hamba lah yang sering berbuat zolim. Itu ayat-ayatnya saya nukilkan. Ada di surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, Yunus, Al-Kahfi, Al-Hajj, Al-Ankabut, Fussilat, surat Qaf. Semuanya menegaskan Allah itu tidak pernah menzolimi siapapun dari makhluknya. Ditambah lagi hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram ya di antara kalian. Maka janganlah kalian itu saling berbuat zalim. Ya, Ibu, kezaliman itu sangat mudah terjadi, terutama dalam muamalah kita dengan sesama hamba Allah, ya kan? Suami bisa zalim kepada istri, bisa nggak Ibu? Bisa. Istri juga bisa zalim kepada suami. Ada istri yang zalim ke suami, buahnya, gitu ya. Mudah-mudahan bukan para istri yang di sini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Anak bisa zalim gak ke orang tuanya? Bisa. Sebagaimana orang tua juga bisa zalim kepada anak-anaknya. Guru bisa zalim ke murid? Bisa. Terlalu banyak kasusnya guru zalim kepada murid. Bisa juga murid zalim kepada guru. Masyarakat bisa zalim kepada para pemimpinnya? Bisa. Pemimpin bisa nggak zalim kepada rakyatnya? Bisa. Semua ibu-ibu yang dirahmati Allah punya potensi untuk saling menzalimi. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Makanya ibu yang dirahmati Allah, tahan jiwa raga kita jangan sampai menzolimi siapapun. Ngeri Ibu, dosa kezoliman itu bikin kita bangkrut di akhirat, ya kan? Dosa kezoliman, nih hati-hati. Tidak peduli sehebat apa amalan kita, tidak peduli segede apa pahala kita. Kalau kitanya tukang zalim, na'udzubillah, akan banyak tuntutan dari para orang-orang yang dizalimi ini kepada diri kita. Dan bayar hutang kezaliman di akhirat itu tidak bisa pakai duit. Walaupun kita di dunia ya seorang sultan yang kaya raya. Bayar hutang kezaliman pakai apa, Bu? Pakai pahala. Ya sedangkan kita sendiri butuh pahala. Kalau dipakai bayar hutang, piye? Ya.
Jadinya kita orang yang muflis, ya. Mafi fulus, ya. Orang yang bangkrut, sudah jatuh ketiban sudah jatuh ketiban tangga. Sakit enggak? Barakallahu fiik. Maka hati-hati dari kezaliman. Apa doanya, Bu? Selain ikhtiar, kita menjaga, menahan jiwa raga kita jangan sampai menzalimi siapapun, terutama menzalimi haknya Allah. Ada doanya, apa doanya? Zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini pengakuan akan kekurangan diri. Ada lagi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga bisa. Apa lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Biasanya pengakuan kezaliman diiringi dengan permintaan ampunan. Begitu ya. Karena kezaliman ini dosa yang mengerikan. Sebesar-besarnya kezaliman adalah zalim terhadap hak Allah yang disebut dengan kesyirikan. Baik. Ada lagi, Bu? Rabbana zalamna, iya yang tadi sudah. Ada lagi? Siapa yang bisa? Yang bisa boleh pulang duluan. Memang sudah waktunya pulang ini. Apa, Bu? Hari-hari kita baca. Bagi yang ngeh ya. Kebanyakannya lengah. Apa, Bu? Ada tuh doa hari-hari yang kita baca. Kita berlindung dari kezaliman. Al-Fatihah. Yang mana ini? Ihdinas siratal mustaqim. Yang lain. Doa keluar rumah. Apa, Bu? Hafalnya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ada zalimnya enggak? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal. Allah, kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Itu enggak ada zalimnya. Satu lagi ada. Barakallahu fiik. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima udlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hafal kan, Ibu? Hafal, cuman harus harus pakai pancingan. Baik. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan menyesatkan atau disesatkan orang lain. Dari ketergelinciran atau digelincirkan oleh orang lain. Dari kezaliman atau dizalimi oleh orang lain. Dari kejahilan atau dijahili sama orang lain. Ya, Ibu? Suka dibaca tidak? Barakallahu fiikum. Itu ya.
Nah, kita berlindung kepada Allah dari kezaliman atau dari menzalimi orang lain atau dizalimi oleh orang lain. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Satu ayat saja ibu ya, cukup. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.